Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Adakah yang belum sarapan? Ika, kenapa belum sarapan? Ibunya belum masak. Besok-besok sarapan ya. Karena saat-saat pandemi seperti ini, kalian itu harus menjaga daya tahan tubuh supaya imun kalian terjaga. Dan jangan lupa harus tetap mentaati protokol kesehatan. Selalu pakai masker, menjaga jarak. Kalau perlu kalian nggak usah keluar-keluar, di rumah aja. Jadi supaya imun kalian tidak terbatas. Begitu ya. Baiklah. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas apa ya? Ada yang masih ingat? Kita ingat? Oh iya, betul sekali. Doni, tepat sekali. Baiklah, materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin harus tetap dipelajari ya. Tetap dipahami, meskipun sudah selesai jangan dianggap materinya udah selesai jadi nggak usah belajar, nggak boleh. Oke, nggak boleh ya. Baiklah, kalian lihat apa yang Ibu bawa? Sebutkan benda apa warnanya. Iya betul, Ika, warna biru. Bentuknya panjang. Fungsinya untuk menulis. Iya betul. Bisa dibuka. Ada tutupnya. Tepat sekali, pintar-pintar ya. Berarti dari sekian yang kalian sebutkan, kalian sedang apa? Betul, Ika. Tepat sekali. Sedang mendeskripsikan suatu benda. Benda apakah itu? Jatuh. Benda ballpoint, fungsinya untuk menulis. Betul, pintar-pintar. Berarti pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya sama ini, kita membahas teks deskripsi. Baik, langsung saja. Materinya Ibu share ya. Apakah sudah tampak? Oh iya. Nah, ini dia. Teks deskripsi. Nah, kalian harus memahami 4 poin ini. Pengertian teks deskripsi, ciri-cirinya, strukturnya, dan ciri-ciri kebahasaannya. Kalian harus pahami itu. Yang pertama, apa itu teks deskripsi? Seperti yang kalian sebutkan tadi, betul. Menggambarkan suatu objek, menggambarkan suatu benda, mendeskripsikan suasana, tempat. Betul. Nah, tepatnya, teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh teks tersebut. Nah, seperti yang kalian sebutkan contoh tadi. Nah, ciri-cirinya apa saja? Pertama, menggambarkan suatu objek sebagai benda, suasana, tempat. Nah, misalkan kalian pergi ke suatu tempat nih, tempatnya bagus sekali, indah pemandangannya, di sana ada gunung, laut. Nah, kalian sebutkan ada kalian ke sana pada waktu apa, ngapain, sama siapa, itu juga sama. Nah, yang kedua, penggambaran yang dilakukan melibatkan panca indera. Panca indera yang dimaksud mata, telinga. Nah, seolah-olah kalian itu melihat langsung. Teks deskripsi itu menggambarkan, oh ini menceritakan suatu tempat. Oh tempatnya indah, menceritakan suatu benda. Oh bendanya berbentuk bulat. Oh ini bentuknya kotak gitu. Kemudian yang ketiga,
memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuk, warna, ukuran, dan kepribadian secara rinci seperti tadi. Warnanya biru, ballpoint ada tutupnya, bentuknya panjang, fungsinya untuk menulis. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat dan keadaan. Nah, yang terakhir, pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Lanjut. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau lanjut nih? Lanjut ya, nanti kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Lanjut yang keberapa ini ya? Yang poin ketiga. Poin ketiga, struktur teks deskripsi. Nah, ada berapa? Satu, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Apa sih? Apa saja bagian identifikasi? Identifikasi itu bagiannya mengenalkan objek, tempat, atau orang yang dideskripsikan, berisi ciri umum seperti objek, lokasi, ukuran. Nah, seperti ini, pulpennya panjang, warnanya biru. Nah, bagian deskripsi memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Jadi rinci, dia bentuknya gimana, warnanya apa, fungsinya apa, tuh terbuat dari apa. Yang terakhir, penutup. Penutup ini berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek yang diamati. Oh iya, ini pulpennya warnanya biru. Berarti pulpen ini fungsinya untuk menulis. Baik, kita langsung ke contoh. Ini bagian identifikasi. Oh iya, lupa Ibu tidak menyertakan judulnya. Ini judulnya keindahan alam. Nah, langsung saja. Bagian identifikasi itu biasanya terletak di paragraf paling awal sekali, paling atas. Indonesia adalah negara yang kekayaan alamnya melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Indonesia itu punya gunung, laut, terus negaranya berbentuk pulau. Kalau di negara lain nggak ada seperti itu. Mereka ada yang nggak punya laut, nggak punya gunung juga ada. Di Belanda kan nggak ada itu gunung, pegunungan nggak ada. Makanya banyak orang-orang luar, wisatawan dari luar main-main ke Indonesia itu karena mereka senang sekali dengan keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Lanjut deskripsi bagian. Nah, siapa yang mau baca? Ada yang mau bantu baca? Tika boleh? Ya, hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia. Untuk menikmati apa? Menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui, seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Nah, komodo itu nggak ada loh di negara lain, hanya ada di Indonesia. Ada yang tahu di mana letaknya? Tika, betul sekali, di ujung kulon. Pernah ke sana? Belum ya? Semoga nanti bisa ke sana ya. Baik, Ibu lanjut. Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara yang cakupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia sebab 1/3 hutan di dunia terdapat di Indonesia. Nah, seperti yang kalian ketahui, di mana-mana ada hutan, di mana-mana ada gunung, setiap ada gunung ada hutannya, iya kan? Siapa yang rumahnya dekat gunung
ada kan. Nah, hutannya itu biasanya ada pohon pinus, ditanami jati. Baik, ibu lanjut ke penutup. Penutup keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto, untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, mereka itu suka sekali foto-foto di hutan pinus, karena mereka nggak punya, di negara mereka tidak ada pohon pinus. Mereka bahkan di sana itu nggak punya laut. Mereka datang ke Indonesia hanya bertujuan untuk berjemur. Nah, lanjut. Ini poin yang terakhir ya. Poin keempat. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. Ada 4 poin. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Yang kedua, penggunaan kalimat serapan panca indera. Ini hampir sama seperti tadi ya strukturnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Terakhir, mengidentifikasi majas. Dalam teks deskripsi, banyak sekali kalimat-kalimat yang mengandung majas. Misalnya, majas personifikasi. Laut yang ada di sana indah sekali. Gitu. Sungguh menawan pemandangan di desa ini. Itu contoh. Terima kasih, selesai. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Udah paham ya? Bagian mana yang belum paham silakan ditanyakan, karena kita masih ada waktu 2 menit. 2 menit, mari kita manfaatkan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjut bagaimana caranya membuat teks deskripsi. Apa saja yang harus diketahui untuk membuat deskripsi. Baik, sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Besok Ibu akan adakan kuis. Silakan dipelajari. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.